Pemirsa, LRT Jabodebek mulai melakukan uji coba operasional terbatas dengan penumpang 12 Juli 2023. Serangkaian uji coba akan dilakukan secara bertahap hingga nantinya siap beroperasi komersial pada 18 Agustus 2023 mendatang. PT KAI kini tengah melakukan uji coba terhadap moda transportasi massal LRT. Pada tahap pertama yang mulai 12 Juli 2023 sampai 26 Juli 2023, uji coba ditujukan pada sejumlah undangan terbatas dari kementerian, lembaga, jurnalis, media, dan komunitas. Selanjutnya, pada uji coba tahap kedua pada 27 Juli 2023 sampai 15 Agustus 2023, masyarakat umum dapat mengikuti uji coba dengan mengisi link pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak operator LRT Jabodebek. Tarif yang dikenakan adalah Rp1 memakai uang elektronik. LRT Jabodebek akan beroperasi sebanyak 560 perjalanan dalam sehari pada hari-hari kerja. Sementara headway atau waktu tunggu kedatangan kereta rata-rata selama 3 hingga 6 menit. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah bersama dengan Ibu Adita Irawati, Humas dari Kementerian Perhubungan. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Ibu Adita, Assalamualaikum. Apa kabar Bu? Selamat siang, Waalaikumsalam Mas Andrew. Kabar baik, Alhamdulillah. Baik, saat ini pemerintah tengah membuka pintu bagi beberapa anggota ya atau beberapa masyarakat, komunitas yang ingin menjajal LRT Jabodebek ini. Sejauh masa uji coba ini, apakah ada evaluasi atau ada sektor yang harus ditingkatkan lagi, Bu Adita? Iya, baik. Jadi uji coba operasional terbatas ini sudah kita mulai sejak tanggal 12 Juli ya. Dan berjalan beberapa hari sampai dengan hari Sabtu kami lakukan evaluasi nih Mas Andrew dan juga pemirsa. Jadi hari Sabtu yang lalu kami lakukan evaluasi untuk melihat dan mereview ya seperti apa jalannya uji coba terbatas. Ada beberapa hal yang kami temukan memang perlu dilakukan penyempurnaan. Sehingga untuk hal tersebut kami harus melakukan pemberhentian sementara uji coba operasional cukup 17-20 Juli ini untuk nanti bisa digunakan lagi oleh para stakeholders maupun juga masyarakat umum. Secara umum sebenarnya uji coba berjalan lancar ya, dan masukan dari masyarakat yang juga sudah mencoba, jadi masyarakat ini yang terdiri dari wakil kementerian lembaga, kemudian juga stakeholders kita, komunitas, media, itu semua menjadi masukan bagi kami ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi mungkin nanti memang perlu ditunggu sampai tanggal 21 ya, karena akan dimulai lagi uji coba operasional mulai tanggal 21 Juli lagi. Oke, jadi memang sedang melakukan evaluasi agar pelayanannya, sektor-sektornya, fasilitasnya juga bisa lebih dikembangkan dan bisa diberikan lebih maksimal kepada masyarakat kita ya. Nah, berbicara tentang fasilitas, Bu Adita, ada banyak sekali fasilitas yang canggih di dalam LRT ini. Boleh dijelaskan Bu secara detail sebetulnya apa saja fasilitas yang ditawarkan di dalam LRT ini? Ya, bicara LRT memang kita akan bicara soal teknologinya ya. Karena ini teknologi terbaru, paling tidak di Indonesia, yang sudah diterapkan juga di beberapa negara lain seperti di China, di Spanyol, di Jepang juga ya. Ini namanya adalah teknologi Communication Based Train Control. Jadi pengendalian kereta berbasis komunikasi dengan otomasinya itu level 3. Apa itu? Jadi yang namanya communication based train control ini adalah pengoperasian berbasis komunikasi sehingga sistem pengoperasiannya ini bisa dilakukan secara otomatis secara jarak jauh. Jadi makanya bagi yang sudah melakukan uji coba bisa dilihat bahwa tidak ada masinis di dalam LRT ini ya. Yang ada namanya train attendant. Ini adalah petugas yang memang disiapkan untuk kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah, semua pengoperasian itu dilakukan secara jarak jauh di operation control. Jadi ada lokasinya ada di Jatimulya di Bekasi. Ini adalah istilah kami OCC, di mana nanti semua pengendalian kereta itu dilakukan di sini. Nah, dengan teknologi ini sebenarnya kita punya keuntungan ya. Semua sistem dan jadwal itu istilahnya sudah dimasuk di sistem sehingga semuanya bisa dilakukan tanpa ada kendali manusia dalam hal ini yang ada di kereta sehingga bisa mengurangi human error.
Hmm. ya. Kemudian yang kedua juga jadwalnya bisa menjadi lebih on time atau lebih tepat waktu karena semua berbasis sistem ya, bukan lagi dikendalikan secara manual oleh manusia. Mhm. Dan tentunya juga dari sisi keamanan ini sudah sangat aman dan aspek keselamatan juga nomor satu karena sekali lagi ini teknologi yang kami adopsi dari negara-negara lain yang sudah punya teknologi perkeretaapian lebih maju. Mhm. Jadi kalau buat masyarakat ya harapannya ini akan menjadi lebih nyaman, lebih tepat waktu ya, dan juga yang jelas lebih apa bisa mengurangi kondisi-kondisi yang sekarang jadi tantangan masyarakat ya, Mhm. kemacetan dan sebagainya. Gitu. Oke, jadi luar biasa sekali sudah ada teknologi seperti semi autonom ya. Jadi moda transportasi ini bisa bergerak tanpa ada masinis di dalamnya. Karena ini semua sudah dirancang sedemikian rupa karena ada command center ya yang bisa mengendalikan dari titik mana ke mana LRT ini akan melaju begitu. Baik, kalau membahas rute, karena ini juga menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan yang ada di DKI Jakarta, rute-rutenya Bu, ini titik-titiknya di mana saja sehingga ini juga bisa menjadi salah satu senjata utama, terutama di DKI Jakarta dalam mengurai kemacetan. Iya, betul sekali. Ini memang sebenarnya LRT kita ciptakan atau kita hadirkan di Jakarta dan Depok, Bekasi, Bogor, Jabodebek. Ini sebenarnya salah satu upaya mengatasi kemacetan ya, dan ujungnya tentu juga bisa mengurangi polusi. Karena ini memang mengambil rute-rute yang saat ini secara pergerakan komuter itu sangat padat, Hmm. yaitu ada dari Bekasi menuju Jakarta di tengah kota, yaitu di Dukuh Atas, dan juga dari Cibubur menuju Dukuh Atas. Ini adalah dua rute yang memang kami buat untuk bisa mengakomodir pergerakan masyarakat yang selama ini dari hasil kajian itu memang paling padat, apalagi di peak hours atau di jam-jam padat ya, di jam berangkat kerja dan di jam pulang kerja. Mhm. Jadi rutenya mulai dari Harjamukti yang ada di Cibubur itu nanti akan melaju menuju ke interkoneksinya atau interchange-nya ada di Stasiun Cawang. Lalu setelah itu akan menuju ke Dukuh Atas. Juga dari Jatimulya di Bekasi Timur, ini akan menuju interchange yang ada di Cawang, kemudian menuju Dukuh Atas. Pulang pergi seperti itu, Mas. Hmm. Nah, ini juga yang diuji cobakan sejak tanggal 12 kemarin. Jadi masyarakat bisa naik dari Dukuh Atas, mengambil trayek rute, bisa ke Harjamukti, balik lagi ke Dukuh Atas, maupun Mhm. ke Jatimulya, Bekasi, balik lagi ke Dukuh Atas. Dan ini semua melalui 18 stasiun totalnya. Kalau semua dicoba ada 18 stasiun. Yang saat ini juga sudah dicoba integrasinya dengan moda transportasi yang lain. Mhm. Jadi ada Transjakarta, ada Mikrotrans, ada juga angkutan kota kalau di daerah penyangga di Bekasi dan di Cibubur. Nah, ini yang kita uji coba, Mas Andrew, dan sampai saat ini Hmm. kami sedang lakukan evaluasi. Ya. Oke, luar biasa. Jadi titik-titik yang rawan kemacetan sudah tercakup ya, sehingga kita harapkan ini ketika sudah berjalan LRT di Jakarta, kemacetan di Jakarta memang bisa betul-betul berkurang ya. Nah, selain warga masyarakat umum yang bisa menggunakan moda transportasi ini, tentu ada warga dari golongan prioritas ya, seperti ibu hamil, kemudian lansia, atau orang dengan disabilitas ya, penyandang disabilitas yang juga ingin menggunakan transportasi LRT ini. Apakah ada fasilitas pendukung untuk mereka sehingga mereka juga bisa tetap aman dan nyaman dalam menggunakannya, Bu? Tapi ditahan dulu, Bu, karena kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Ibu Adita, juru bicara Kementerian Perhubungan. Bu Adita, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami masih ingin mendalami tentang LRT ini. Apakah LRT ini juga terintegrasi, terkoneksi dengan moda transportasi lainnya yang ada di DKI Jakarta ya, seperti Transjakarta, Komuter Line, atau MRT, sehingga warga di daerah penyangga betul-betul bisa menggunakan LRT ini secara maksimal?
Ya, betul sekali. Ini satu hal yang memang menjadi isu ya di setiap kita membangun transportasi massal. Karena setelah itu perlu dipikirkan kalau istilah di transportasi itu yang namanya first mile dan last mile, Hmm. atau juga transportasi penghubung ke titik selanjutnya. Nah, disinilah kami juga memikirkan bagaimana di setiap stasiun LRT yang jumlahnya ada 18 stasiun, itu tersambung dengan moda transportasi lain. Jadi kalau di DKI, kami pastikan semua stasiun LRT sudah tersambung dengan Transjakarta. Juga ada yang tersambung dengan KRL. Ini Hmm. khususnya di stasiun di Cikoko, ya. Kemudian juga tersambung dengan MRT di stasiun Dukuh Atas. Jadi kalau mau melanjutkan perjalanan ke utara atau ke selatan, bisa berganti menggunakan moda MRT. Nah, memang yang menjadi salah satu isu ini adalah integrasinya dengan moda lain di kawasan non DKI. Hmm. Jadi baik itu yang ada di Cibubur maupun di Bekasi. Yang ada saat ini adalah angkutan kota, ya angkot. Dan memang kalau angkot ini tidak semua masyarakat itu berkenan atau mau gitu ya memanfaatkan angkot sehingga masih menggunakan kendaraan pribadi untuk menuju atau keluar dari stasiun tersebut. Nah, itulah makanya kita juga memikirkan lahan parkir, Mas Andrew, untuk itu. Hmm. Saat ini masih disiapkan oleh kontraktor dan juga oleh Pemda. Ya, kita tentu memikirkan betul supaya nantinya masyarakat juga menjadi berminat gitu. Karena Hmm. kadang-kadang minatnya itu jadi turun karena tidak ada akses menuju ke transportasi umum itu tadi. Hmm. Nah, ini yang sedang kami siapkan dan dalam rangka uji coba pun hal-hal ini juga yang sedang kami uji cobakan. Bagaimana integrasinya dengan moda yang lain dan juga lahan parkir. Gitu. Oke, jadi persiapannya nanti akan begitu matang, akan disediakan lahan parkir, jadi warga penyangga juga bisa memarkirkan kendaraannya dan beralih ke moda transportasi umum seperti LRT, dan juga integrasi akan terus dikembangkan sehingga bisa banyak pilihan yang bisa digunakan untuk bisa sampai ke moda transportasi LRT ini. Kalau LRT ini sudah berjalan, sudah betul-betul optimal digunakan oleh masyarakat kita. Kemungkinan kalau dari hitung-hitungan Kementerian Perhubungan, berapa persen akan mengurangi tingkat kemacetan yang ada di DKI Jakarta? Ya, kalau kita lihat dari kapasitas yang nanti bisa diangkut oleh LRT ini memang lumayan signifikan, Mas Endro. Mhm. Jadi setiap kali jalan itu satu train set yang terdiri dari 6 gerbong itu akan bisa mengangkut sekitar 740 orang atau kira-kira 120 orang ya per gerbongnya. Dan ini kalau kemudian kita melihat headway atau jarak antara satu train set dengan yang lain itu kira-kira 5 menit sampai dengan 10 menit. Ini paling tidak sehari LRT ini bisa mengangkut ya kapasitas lebih dari 104.000 orang setiap hari. Memang ini menjadi komplementari dengan KRL yang sehari ini sekarang sudah bisa mengangkut 1,2 juta orang, bahkan bisa lebih ya. Hmm. Jadi kalau kita bicara komplementari antara KRL dengan LRT, sebenarnya dampak untuk bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang menjadi penyebab utama kemacetan itu lumayan signifikan ya. Apalagi sekali lagi rute yang kita buat untuk LRT ini adalah rute-rute yang secara kajian memang padat sekali dan penyumbang kemacetan terbesar yang masuk maupun keluar DKI. Hmm. Jadi secara persentase saya tidak ada angka pastinya, tetapi setidaknya akan ada 104.000 orang yang setiap hari berpindah Mhm. menggunakan transportasi umum. Mudah-mudahan ini signifikan juga ya mengurangi laju kendaraan pribadi gitu. Dan juga macetnya paling tidak dari Bekasi menuju Jakarta maupun dari Cibubur ke Jakarta ini bisa berkurang gitu, Mas. Oke, jadi ada 100.000 orang yang kemungkinan akan bisa menggunakan LRT ini setiap hari ya, dan tentu ini juga akan mengurangi tingkat kemacetan di DKI Jakarta. Selain warga masyarakat kita yang umum, ada juga warga kita yang dari golongan prioritas ya, seperti ibu hamil, kemudian lansia, dan penyandang disabilitas. Apakah di LRT ini juga menyediakan fasilitas untuk mendukung teman-teman kita atau keluarga kita dari golongan-golongan prioritas tersebut, Bu Adita? Ya, betul sekali Mas Andrew, karena memang ada peraturan Menteri Perhubungan ya terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakat yang punya kebutuhan khusus, dalam hal ini lebih spesifik lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Jadi akan sama juga seperti yang sudah diterapkan di KRL maupun di MRT. Ini ada nantinya kursi-kursi untuk prioritas dan juga ada tempat-tempat yang nanti
bisa dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini, sehingga mereka tetap nyaman ya. Juga para petugas yang ada di stasiun pun juga sudah diberikan training-training terkait pelayanan kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus. Juga di stasiun ada lift ya, yang ini juga tentu prioritasnya adalah bagi yang tadi lansia, hamil, dan juga yang disabilitas. Jadi ini semua sudah menjadi standar dalam pelayanan transportasi kami, khususnya di perkereta-apian. Ya mudah-mudahan nanti di uji coba operasional kita juga akan menguji cobakan fasilitas-fasilitas ini bagi saudara-saudara kita yang memang punya kebutuhan khusus seperti itu. Baik, jadi fasilitas pendukung untuk orang-orang yang prioritas ya juga sudah disediakan ibu hamil, penyandang disabilitas, dan juga lansia. Kalau dari sisi keselamatan atau faktor safety-nya sendiri, ini bagaimana sektor penunjangnya? Karena di tahun 2021, kalau tidak salah di akhir tahunnya, akhir 2021, LRT sempat mengalami kecelakaan. Dan saat uji coba kemarin, apakah semua sektor berjalan dengan baik dan saat nanti sudah dioperasionalkan 100%, apakah ada faktor yang betul-betul harus diperhatikan oleh pemerintah, Bu Adita? Ya, jadi di LRT ini faktor safety kami gunakan teknologi Automatic Train Protection atau ATP ya. Ini adalah sebuah sistem yang memungkinkan adanya sistem interlocking dan zone control. Jadi otomatis ketika memang ada yang membahayakan atau ada hal-hal yang itu punya potensi mencelakakan, ini otomatis sistem rem akan bergerak. Sehingga rem akan mendadak berhenti ya. Dan ini juga pada uji coba hari pertama kita merasakan, Mas Andrew. Karena memang sengaja dibuat ada beberapa hal yang itu menjadi potensi bahaya. Dan ternyata memang kereta api itu berhenti beberapa meter jauh ya sebelum terjadi ada kendala-kendala itu. Ini yang jadi uji coba kita juga. Dan harapannya ini bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang nantinya punya potensi membahayakan keselamatan. Sudah dicoba beberapa kali dan alhamdulillah sampai saat ini semuanya berjalan dengan baik. Jadi ini yang faktor safety. Lalu jika memang ada kondisi-kondisi yang membuat kereta harus berhenti, seperti misalnya, karena ini kan memang powernya by listrik ya Mas ya. Ketika listrik mati atau kemudian katakanlah ada gempa bumi atau hal-hal yang membuat kereta ini harus berhenti, ini akan secara otomatis berhenti dan nantinya baterai yang cadangan yang tersedia ini bisa mengantarkan ke stasiun terdekat. Berhenti di tengah relnya ya, bisa saja mungkin antara Cawang dan Kuningan misalnya. Tapi nanti ketika baterai cadangan diaktifkan, dia akan punya power untuk mengantarkan ke stasiun terdekat. Jadi ini adalah hal-hal yang memang sudah kami siapkan dan beberapa kali disimulasikan. Dan mungkin satu lagi nih, kalau kemudian juga ternyata worst case-nya yang namanya baterai tadi tidak bisa mengantarkan stasiun terdekat, mungkin bisa dilihat ketika uji coba, di kiri kanan dari rel itu ada satu tempat yang ini masih bisa dibuat untuk orang berjalan kaki. Sehingga di jalan kaki bisa menuju ke stasiun terdekat. Jika memang kondisinya betul-betul worst case ya, yang namanya baterai cadangan tadi tidak berjalan misalnya, tetap ada tempat untuk para penumpang ini berjalan menuju ke stasiun terdekat. Karena semua ada di atas ya Mas, nggak ada yang di bawah atau di atas tanah kan, semuanya ada di istilahnya di atas gitu. Betul. Jadi flyover, bukan ada di atas tanah. Nah ini yang sudah kami siapkan untuk kondisi-kondisi emergency. Baik, jadi berbagai fasilitas pendukung, bahkan rencana ya, plan A, B, C juga sudah dibuat sehingga masyarakat betul-betul bisa aman dan nyaman ketika menggunakan moda transportasi LRT ini. Terima kasih Ibu Adita telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Bu. Sehat, waalaikumsalam, makasih. Pemirsa, usai jeda, kami akan mengajak Anda melihat penampilan seni dari anak-anak Afrika yang datang ke Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.